Wagapat. Ya, bersama saya Bisma Tazaka dan Om Repi Malam. Di konten terbaruku judulnya Bahas Boys. Ya, ini kontennya mirip kayak ya YouTuber pada umumnya, jadi jangan berharap lebih lah di konten ini. Bedanya di sini cuma ada satu orang kacamata sama satu gimbal. Nah, betul. Sebelumnya aku ingin ngejelasin latar belakang kita dulu. Nah, aku itu mahasiswa Surabaya, jurusan Desain Komunikasi Visual, yang sekarang lagi karantina karena adanya corona. Di rumah aja bisa. Di rumah aja. Kalau gua orang Kalimantan tapi pakai logat Jakarta. Katanya sih juga. Katanya juga gitu sih. Ada aku baca itu kalau logat kita itu mirip Jakarta Utara katanya. Bukan Jakarta Selatan. Bukan Jaksel kan. Kalau gue kalau Jaksel kan gue little actually aku gini pakai bahasa Inggris gitu. England ya teman. England. Kalau kita kan Sapo. Ini nama aku Repi Malam. Bilang aku aja. Mahasiswa sudah lulus. Mahasiswa dari Balikpapan, udah lulus tadi. Jurusan apa, Pi? Jurusan teknik kimia, teknik karena teknik idaman laki-laki. Loh, perempuan jangan Perempuan tuh. laki-laki sih. Tipo. Nah, Jadi abis ini kita mau ngapain bis? kita mau bahas judulnya kan bahas boys ya. Bos. Berarti kita harus bahas sesuatu kehidupan sehari-hari, cinta, berita, Pokoknya apa aja yang menarik. pokoknya apa aja yang menarik nih. Jadi kita di sini mau bahas kisah cinta. Kalian pasti suka kan yang cinta-cinta. Cinta. Tapi kita ini membahasnya nggak hanya berdua aja. Ada dua teman kita lagi yang bakal datang untuk menceritakan kisah cintanya dia, ya kan? Ya, dua orang itu silakan masuk. Ya, sebenarnya kita nggak usah salam deh, kita sesuci itu, padahal kita dibejat gitu loh. Ya, ceritakan latar belakang kalian. Ganti dulu deh kayaknya. Perkenalkan dulu deh. Ya, perkenalkan nama saya Ashraf. Penonton. Oh iya kan. Oh ya, saya Zaki. Nah, Jadi ini anak Nyom Samsul. saya Ashraf Zaki dari lulusan Brawijaya. Gak boleh ketawa bodoh. Hargai. Kenapa nama bapaknya? Kamu mahasiswa apa? Lulus sudah kok. Oh iya, Oh iya. Oh iya, lulusan Universitas Brawijaya. Saya dari fisika instrumentasi. Barang fisika implementasi. Fisika. Biasa. Listrik. Jadi musuhnya Spiderman lagi. Lanjut, Jur. Oke, perkenalkan nama saya Zulkifli, tepatnya dipanggil Izul kesehariannya. Saya juga berstatus mahasiswa, tepatnya kuliah di Universitas Balikpapan. Ya kalau untuk jurusan, jurusannya pasaran lah, kesehatan keselamatan kerja. Wah, utamakan keselamatan ya guys. Jadi kita mau membahas sebuah kisah, yaitu lebih tepatnya kisah cinta dari kami berempat ini. Dari kamu sendiri gimana, Pi? Jadi belum nih, kalau kita mau ngomong itu kita ada atribut. Oke, Jadi, iya. supaya kita berubah gitu jadi lebih bagus ya cara ngomongnya. Gimana Hitung ya? yang 1, 2, 3. Gimana? Gimana apa? Udah lupa ingatan. lanjut. Jadi perkenalkan nama saya Jody. Berubah ya. Kan ceritanya harus disamarkan. Oh iya, benar. Mawar, Melati, Anggrek. Kita harus mensamarkan nama ya. Takut ada yang tersinggung. Jadi kita mau bahas kisah cinta. Jadi kalau bahas kisah cinta itu katanya Bisma itu riwayat cinta. Wih. Bicara cinta ini. Jadi sebenarnya kalau pengalaman pribadi itu banyak teman-teman semua pacarnya ribuan mobilnya terutama hijau ya. Bang Ijo. Ini banyak. Dia ini pelaku utama. Jangan guys, Jangan. jangan. Enggak. Bohong mereka dusta, puasa padahal. Bapak Jody, seorang pakar cinta. Apa sih definisi cinta bagi Anda? Cinta itu ibarat kasih ini kepada beta.
sepasang. Itu lagu. Oh iya. Bagi cerita. Bahasa meso gitu. Definisinya Pi. Maksudnya menurut kamu aja. Bang ya cinta. Nggak bisa boy. Sebenarnya kalau kita ngomong cinta itu nggak bisa diungkapkan. Nggak bisa diungkapkan, ya. Cuma bisa dirasakan oleh hati dan perasaan. Cuma kalau kita ibaratkan perlakuan itu ibarat kita memberi tapi tak harap kembali, itu cinta. Tapi kalau kita memberi masih berharap kembali, Apa namanya? itu mau ada maunya. Apa lu ini punya Jangan begini anjir. lu punya peribahasa tentang cinta atau kata-kata bijak tentang cinta bagaimana? Jadi sebenarnya ini pengalaman. Serius ya, serius. Jadi kita itu semua ngerasain fase dimana kalau kita ngedekatin seseorang tiba-tiba kita jadi puitis. Benar-benar aku ngerasain itu, Kita ngerasain. jadi puitis terus tiba-tiba bisa jadi bikin kata-kata bagus, bikin lagu, Benar. bikin puisi, bikin masalah, bisa bikin banyak lah, banyak. Bisa bikin usaha, bisa jadi sukses. Gara-gara Guys, jadi cinta itu bisa bikin sukses cuy ternyata. karena jatuh cinta itu kita bisa jadi orang lain, bisa. Karena kalau kita itu lagi jatuh cinta kita kadang nggak pakai pikiran sih. Jadi kita lakuin semuanya pakai perasaan. Laki-laki meskipun dibilang pakai logika, iya ketika ditinggalkan. Jadi seorang pakar cinta itu kan menjalani sebuah kisah cinta yang sangat panjang, sangat jauh, bersakit-sakit, berdarah-darah ya kan. Gimana sih pengalaman kamu sebagai pakar cinta? Dulu sudah berapa kali pacaran? Nggak mungkin dong, 3-4 doang. Ya pokoknya banyak pengalamannya, cuma tidak semuanya berkesan, nggak semuanya bisa diingat. Tapi ada juga yang nggak bisa dilupain gitu. Nah, Jadi kalau kamu bilang tadi kan kalau orang jatuh cinta tuh dia bakal bisa sukses. Nah, coba ceritain sih gimana sih? kalau kita tarik alurnya ya, Iya. kita tarik alurnya nih. Kita jatuh cinta, kita suka sama orang itu, kita sadar kita tidak sulit untuk dapetin orang itu. Akhirnya kita berusaha misalnya karena kita kurang nih, dia misalnya udah suka panas-panasan nih. Nah, iya. Kita nggak punya mobil gitu kan? Pakai payung. Kepaling aja. Mau meninggal aja. Udah, jadi inilah karena kita cinta sama orang itu kita bakal ngelakuin apa misalnya kita kalau ngajak dia jalan itu nggak tempat sembarangan, yang nyaman buat dia. Jadi kita berusaha kayak caranya ya kita bisa bisnis. Misalnya kalau kamu jago bikin puisi kan, tulis puisi, terus kamu post, Gua kemarin nih ikut lomba puisi. Lagi. Aku pernah juara soalnya. pernah gara-gara puisi itu. Iya, bikin puisi. dan Tapi juara. kamu situasinya jatuh cinta. Iya. Dapat 500.000. Uangnya pakai duitnya apa? Ini ya. 500.000 buat wanita. Segoblok itu ternyata ya kita dulu ya. Sudah bikin puisinya pakai otak lagi. Habis itu nggak lama lagi jangkanya. Tahan nggak sih? Hmm? Sama yang kemarin? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Percuma seperti. Oh tapi tidak ada yang percuma kayaknya. Enggak boleh kita bahas yang sekarang. Ada juga pengalaman dulu masih bayangin dulu dari SMP tuh pasti kalian juga nggak suka sama perempuan sudah dari SMP SD mungkin. SD. Jadi dulu aku punya teman namanya Ijul. Jangan gue juga kali. Samaran. Jadi dulu saya punya teman namanya wortel. Obat mata. Apa nama? Ya udah wortel ya siap. Wortel. Biarkan wortel berbicara. Ya. Jadi wortel itu selalu temenin saya kalau lagi bahas apa deket sama perempuan. Jadi ada cerita waktu itu dia mau ulang tahun terus dia minta kado. Wah, aku tahu itu. Masih Wortel kan bukan lu anjir. Oh dia tahu coy. Temennya wortel. Dia daun bawang. enggak kok, dong kelor. Sayuran anjir anjir. Dia daun melon. Teman Lanjut. Ya, terus Nah, karena ulang tahun kan wajar lah. Dia musim dari suku balik dia musim. Terus dia deket sama orang lain. Satu itu kita ya aku boneka kondisi.
ke Balikpapan ya waktu itu ya. Iya buat daun bawang tahu aja. Lampunya itu saya bro. Oh jadi ini Mas Hotel. Kalau yang Mas Sultan silakan. Jadi yang buat yang nggak tahu Sunrisip itu ini. Nih. Wah ya betul ini. Muncul. Salah bukan itu ini. Ya boleh. Lanjut. Lanjut Pi. Jadi Lanjut cerita. itu boneka domba. Nah itu susah nyarinya. Tak tanya teman-teman yang ada di Balikpapan di mana beli boneka Sunrisip. Saya keliling di Samboja nggak dapet soalnya. Terus saya coba ke Balikpapan juga nggak. Nah di Balikpapan itu saya berdua sama saya namanya Ijul. Wortel. Namanya wortel. Anjir tadi pembicaraan yang tadi hilang bangke. Wortel. Terus samaran yang tadi buat apa? Enggak apa-apa. Namanya wortel. Itu wortel namanya saya waktu itu hujan. Bayangkan kita pergi siang-siang belum hujan, tiba-tiba hujan tuh. Kita mampir 3 kali mampir bayangin kita demi domba. Sendiri Pak. Domba sapi. Domba ya? Jadi boneka domba. Jadi 3 kali mampir bayangin jadi bisa tiba-tiba Masih pakai motor. ya pakai motor juga. Terus sekarang Itu kapan sih kejadiannya? SMP itu. Oh, SMP. Ah. Allah. Masih muda jadi sampai lah kita bisa ke satu mall di Balikpapan dan oh ternyata itu di mallnya tuh kita basa-basa nih akhirnya kita kelilingin dulu di toilet lama kita kelilingin baju di toilet bayangkan kan dari sini Toilet ke mana Balikpapan 70 menit Toilet mana? Yes, 70 kilo Oh, di mall. jadi situ kita ngeliling baju lama di toilet sama wortel aku gitu ngeliling baju habis itu keliling kita ketemu boneka iya ada bonekanya Wih. wortel nunjukin ada bonekanya di situ Berapa itu harganya? Berapa digit ya? harganya Berapa nggak digit? mahal cuma tempat belinya itu jadi Oh. tempat belinya itu isinya perempuan semua Oh, gengsinya yang besar dia. Wah, gengsinya yang terus besar. warnanya pink warnanya Strawberry bukan? Bukan. Uang malunya yang besar. nanas warna nanas kan merah muda Kuning anjir. jadi nggak tahu kenapa minta tolong ya saya ke wortel ini wortel kan gentle ya Wih. Enggak berani. Loh, Anda ngapain kayak gitu? Mantap hina ya. Dada, tepuk dada aja. jadi wortel itu datang masuk ke ruang ke tempat itu terus dia beli pesen malunya kopi dia bilang di Jody malu aku Jody lalu dapat lah kita kira perjuangan kita sudah selesai waktu itu sudah dapat nih bonekanya ternyata pas kita keluar sampai duluan kan ke parkiran bayar parkir anunya hilang Apanya? perlu parkirnya Waduh. Terus. di situ pakai cara STNK STNK-nya juga hilang coba lupa dibawa Anjir sejauh ini kamu dari Samboja ke Balikpapan nggak bawa STNK. baru motornya bocor Baru motornya banyak bocor. Lihat perjuangan cinta. Kalau yang belum tahu Perjuangan jarak Balikpapan Samboja ini. Wih, patahnya. Nggak usah anjir susah ngeditnya. Biar kamu ngeditnya susah. Pokoknya- Pokoknya nanti kamu pertanyaan kamu mantap. Iya, gitu. Pokoknya Balikpapan, jauh Samboja. banget sekitar 2 jam 2 jam lah dari Samboja. Iya. kehujanan terus apa basahan Hujanan, basahan, Kagak dibawa. malu. dibawa Iya. ban bocor terus belum selesai Gimana ini? Ini masih lanjut. masih lanjut Wah, ini Nah, cinta ini yang kita- sejati. ini di hari hanya Woi, Ini hari Hari. Berarti dia ini ulang tahun ini jadi di hari hanya dia ulang tahunnya dia kita antar lah waktu itu saya bertiga wortel sama daun bawang betul. Sabar Pak. sama wortel Jadi sama rawon lah. Kamu daging kan? aku daging Iya, iya. Jadi, saat di jalan itu buru-buru nih si cewek kan izinnya susah sama orang tua Akhirnya dia, oh bukan ulang tahunnya Oh, apa? Apa jadi? kali pelentan Oh, Hari kasih sayang guys. Kali bercinta, hari bercinta. kali pelentan Hari bercinta. Sewa hotel kan? Tidak boleh. Masih SMP. Oh iya SMP masih lama anjir. Kan SMP-nya itu. Masih SMP. memangnya wortel Iya, tidak boleh. di sekitar tapi ternyata buru-buru nih akhirnya
waktu itu apa dulu kita goncengan dulu ya. Goncengan. Sudahlah, biar lebih enak jalan ceritanya. Jadi inisialnya kita buka aja. Jadi yang disebut wortel tuh saya. Ada pengakuan. Ternyata wortel itu hijau. Ayo men. Jadi selama ini kalau makan sayur bening makan hijau. Makan hijau. Kalau kamu lihat wortel di sayur hijau. Enggak, sebenarnya saya nggak terima juga nama saya diganti wortel. Bayangkan loh, ibu saya aja mau pakaikan nama saya itu potong ayam, men. Ini mereka berani kasih ayam saya berapa? Kalau ayam geprek mah mana mau saya kan? Ayam Soladia dong. Lanjut. Lanjut. Nah, di situ ini sana lah. Buru-buru nih laju. Goncengan awalnya goncengan nih. Tapi karena lambat nih Jul bawa motor kan. Jul apa sih yang bawa? Kamu ikut cepat. Oh iya, betul. Bawa seperti akhirnya gas laju. Sampai dia ambil tit. Ambil tit. Iya. Aku tahu ini cerita ini. Jalan di situ kan banyak lubang kan. Iya betul. Apa kecelakaan? Oh iya. Hah? Kecelakaan. Sorry saya potong dulu kan. Jadi pas di jalan itu ini ada momen lucu bro. Iya, Ada momen gimana? lucu. Iya kan. Kan aku sama Ripal ini pakai motornya dia goncengan. Oh, Nah Revi itu udah duluan. Iya. Oh ngegas dia, boy, aku duluan ya. Oke boy, hati-hati boy, ya kan. Jadi aku pelan-pelan sama Ripal. Nah ketemu di hal itu tet. Kita lihat ada orang rame-rame kan. Iya. Bilang lah sama Ripal, Pal ada yang kecelakaan. Waduh. Siapa boy? Nggak tahu juga kok boy. Wah, dulu lah kita boy, aman lah itu kan jalan sudah. Oh aman sudah aman. Sudah ya. Sekalian sampai depan sana, ketemu Agus, anak Sanipa itu kan. Nanya Agus, woi itu Revi jatuh. Gue bilang, Pal, itu Revi yang jatuh iya kak. Muter lagi kan udah tahu, nggak tahu mo. Kayak ada awalnya. Iya, biar Pal aman itu boy. Sudah banyak orang bantuin bilang kan. Sekalinya si dia yang jatuh. Kan dia jatuh kan. Terus. Akhirnya dia tak telepon kan, aku jatuh, aku nggak bisa nganter. Dia nggak percaya, bilang kamu bohong ya. Jadi dia pulang, aku juga pulang lah akhirnya. Dia nggak percaya, kabar rumah aku titip ke temanku, tak titip lah kayak ini kan. Saya habis tak titip, tak pesanin bahwa dia dikasih ke sekolah aja. Dia nggak percaya soalnya. Lanjut ke cerita bohong aja dikasih, sudah dikasih. Di situ aku ke sekolah jalannya pincang-pincang. Itu satu SMP. SMP. Oh, Tapi tetap ya intinya apa? berdarah-darah. Darah-darah. Dan kesimpulannya Simpulnya. kita tidak dapat, aku tidak dapat kesimpulan itu Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi Jadi sebenarnya kalau kita berjuang itu harus ada batas wajarnya. Kalau dia memang nggak mau ya jangan dipaksa, karena cinta itu bukan memaksa. ini pakar cinta. Sudah, itu aja mungkin yang salah satu kesan yang lainnya nanti aja. Nah, jadi Lanjut. coba kita lanjut lagi ke menanggapi nih kisahnya Revi. Gimana? Menurut Oh, iya. kamu seperti apa? Tapi betul sih kata Revi. Kadang cinta itu memang sulit dilogikakan. Jadi kita tuh berjuang sepenuhnya tuh. Jadi kalau soal cinta kita memang harus sungguh-sungguh. Mungkin yang dilakukan orang apa yang dilihat orang lain tentang Revi itu salah gitu ya. Tapi bagi Revi itu perjuangannya. Dan tidak merasa menyesal Iya. ngelakuin itu. Nah, Kan, ya. ada yang perlu digarisbawahi guys. Jadi nggak perlu menyesal. Jadi proses yang sudah dilakukan berjuang itu adalah hasilnya itu konsekuensi ya. Nah, ketika konsekuensinya saya ditolak, kita nggak jadian, kita berteman baik, ya udah guys, jangan kecewa, jangan bersedih. Ada hal yang istimewa dan perlu teman-teman apresiasi buat diri sendiri ya. Adalah kita bisa berjuang, kita bisa berproses di sini. Kita bisa mencintai Soalnya guys ya, yang dinilai itu perjuangan, Bukan endingnya, bukan hasil, bukan hasil. Perjuangan. perjuangan. Lepas dari itu berjuang ke lain ternyata dapat yang lebih baik ya. Ternyata dapat yang lebih baik kan? Yang gini-gini. Body guitar. Guitar itu gila. Kayak gini kayu aja. Oh, kamu malah Pontinus. Triplek. Triplek lagi parah juga ini. Bos dong. Kamu triplek. Betul juga sih. Ya, balik lagi. Oke, itulah cerita dari saya. Cerita dari seorang Jody yang perjalanan cintanya sangat berliku-liku dan memiliki ending yang bisa dibilang cukup complicated ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke Pengalaman lain. Apa ini kok ada tiba-tiba pakai cinta nih? Jadi kamu sumber Sumber. informasinya. Wah, informasi yang harus kita kulik. Siapa nama samaranmu? Kalau saya
cabai merah. Kalau saya sih tentang tentang yang lalu-lalu lah. Kan kita kan kalau Repi kan membahas perjuangannya gitu ya. Kalau aku sih membahas untuk diri kita sendiri. Oh, boleh. Masuk. Jadi kadang tuh kita tuh memikirkan cinta tuh kan waktu fase pertama tuh ya, pengen betul memilikinya. Betul. Pas saat sudah dapat, nggak mau dilepas tuh. Nah tapi kan kadang tuh cewek tuh nggak mau tuh dikekang gitu. Jadi kita tuh nggak boleh posesif. Benar. Nah, tuh. Setuju. Nah dulu tuh aku pernah punya sifat seperti itu. Jadi langsung waktu saat itu saya diajarkan betul-betul gimana cara untuk menjaga wanita tanpa harus mengekangnya gitu. Dulu tuh aku benar-benar ingin mendapatkannya, namun ya gitu waktu pas sudah didapat ya benar-benar merasa disiksa gitu loh. Oh, ceweknya iya. Nah kita tuh nggak boleh kayak gitu. Ya masih mending dia bro, pakai cinta yang kedua ini diterima. Nah ini yang pertama ditolak, tak jadian lagi. Bad boy. Kita itu perjalanan cinta. Ini namanya kan kisah cinta. Masih banyak sebenarnya. Masih kalau banyak. Katanya tuh menjaga wanita tuh kayak menjaga burung. Gimana itu? jaga wanita. Jaga jaga. Tahu. Biasanya burung merpati. Iya. Warna putih dong. Coba, sudah jadi burung kutilang kok. Menjaga wanita itu seperti menjaga burung merpati lah. Kita kalau menggenggamnya terlalu lama, dia akan mati di tangan kita sendiri. Masih mau kamu jadi burung merpati? Mau kamu jadi burung merpati? Bisa kamu. Mati loh kamu. Belum coba. Menjaga wanita itu seperti menjaga burung merpati. Kita tuh kalau menjaganya dengan erat, menggenggamnya dengan erat, dia akan mati di tangan kita sendiri. Namun kalau kita melepaskannya, dia akan terbang pergi. Jadi kita harus menjaganya dengan aman aja, secukupnya. Itu perumpamaan. Dikasih makan. Iya, gitu. Dikasih makan menurut sendiri. Dikasih Itu baru betul. 18 sudah. Jadi kita harus jaga perempuan terpati itu. Perempuan Pati. sama. Tidak Ya. boleh disakiti dulu. Apalagi ngomong kasar itu. Nggak boleh. Ya walaupun gagal sih sama yang itu, tapi ya gagal. Kamu cekek. Iya, seperti ini Sama aja tuh. Tapi kan ada pelajaran. Oh, yang betul. sama. Dia bagus dia. Awalnya diterima, pas endingnya terakhir ditolak juga. Pinternya biar dijudge duluan kan. udah dijudge kampret. Kampret memang dikoin ya. Oh iya, cebong. Lanjut. Kan walaupun endingnya ya berakhir, namun kan Dia berakhir. iya, endingnya berakhir. Tapi kan waktu untuk fase selanjutnya, pacaran selanjutnya kan kita dapat pelajaran tuh. Jadi di saat hubungan gini kan ada lagi nih. Nah kita bisa terapkan gitu. Mungkin situ loh ya. Sekarang ya aman-aman aja. Sekarang aman aja Ya ya. aman. Sama yang baru ya. Ya, baru dong. Berapa lama sudah? Yang baru. 2 tahun. Wih, lama juga ya. Lama juga. Udah ketemu orang tuanya. Sudah. Aman-aman. Ketemu jenjang yang lebih serius ya. Ya udah umuran kita lah ya. Sekarang kan udah lulus kuliah kayak gitu. Ya kalau cinta-cinta buat pacaran doang sayang sih ya. Sayang ya. Harusnya yang lebih serius gitu ya. Betul. Kecuali Anda pengen yang Itu Yang wadah-wadah mantap. ya itu kan perjalanan aja sih ya. Oh berarti ini statusmu sekarang sudah punya pacar ya? Udah dong. Tapi cerita yang tadi bukan dengan pacar yang sekarang. memang ada cerita buat kisah. Kisah kan namanya aja kisah. Kalau kisah sekarang ya insya Allah berlanjut dengan pelan. Amin. Nah, ada pertanyaan nih pakar cinta. Ini kan sekarang sudah statusnya udah punya pacar ya? Iya. Dan udah ngejalanin hubungan selama 2 tahun. Iya. Nah pasti dalam proses 2 tahun itu kan ada kegalauan antara si perempuannya kah, apa si pakar cintanya sendiri, ya kan? Sering marah, nggak jelas gitu kan. Bagaimana itu bisa bertahan sampai hari ini untuk tidak menjadi masalah besar? Kita sempat ada sih fase Ada tersebut ya? ya. Di awal tuh memang ada, pasti ada gitu loh. Rasa curiga, rasa nggak percaya, terus rasa ingin memiliki sepenuhnya gitu. Namun ya sering berjalan waktu kita tuh dapat menerima aja gitu. Jadi kayak sifat-sifat yang seperti itu kayak awalnya memang dikeluarin, tahu-tahu kenapa kayak gini ya, mending diomongin baik-baik dulu. Jadi sempat kita ngobrol dulu, ya udahlah, ngapain kayak gini terus kan
bukan gini juga tujuannya gitu loh. Iya. Tujuannya kan kalau misalnya kayak gini-gini terus ya ujung-ujungnya pasti bakal berakhir gitu. Yang mending langsung aja kita, oh aku kayak gini, sebutkan kesalahanmu juga. Ya mak. Kayak gitu, jadi apa ya? Mungkin diomongin baik-baik aja gitu loh. Soalnya setiap kesalahan kalau nggak diomongin dengan baik-baik, apa dikomunikasikan dengan baik tuh bakal nggak ada selesainya. Kita nggak tahu isi hatinya, emang kita tuh kan apa? Kita tahu isi hatinya orang gitu. Cakep. Jadi cari sama-sama cari apa solusinya. Iya, berarti kan dengan adanya permasalahan seperti itu kan jadi tahu sama tahu. Oh, sifat saya tuh seperti ini, dia seperti ini, jadi bisa saling mengerti gitu. Luar biasa. Pakai cinta. Jadi bakat cinta dari seorang siapa tadi? Bawang merah. Bawang merah. Lain. Cabai Cabai merah bukan bawang merah. Bawang terus. Anjay. Mantap cabai merah. Nah, jadi kesimpulannya itu kita itu nggak boleh sampai mengekang kekasih kita ya. Iya. Apa yang kita miliki nggak baik terlalu dikekang. Karena menurut saya sih Kayak lockdown lah ya. Nah, kayak lockdown gitu. Semakin kamu mengekang, orang itu bakal meronta-ronta untuk keluar untuk mencari jati dirinya kan. Dia nggak akan bisa bernapas kalau memang kamu kekang. Oke, lanjut ke pakan selanjutnya. Saya dong. Tuh, 2, 3. Salah. Ini pas. Waduh. Pakan Pakai cintanya cinta, bro. bro. Ganti Mana orang. saya ini? Tadi lewat pintu Doraemon kan? Iya, lupain langsung. Anjir lebay Kembali. Perkenalkan dong. Perkenalkan dong pakar cinta. Tadi sudah perkenalannya. Kan Pakan cinta sih kan. karena kan kamu pakar cinta. Tadi kan kamu orang lain. Perkenalkan. Bisa. Nama ya? Nama. Bebas nama samaran pokoknya. Nama samarnya. Sudah ikutin wortel aja sudah. Boleh. Kembali lagi ke work. Ya, perkenalkan saya wortel ya. Kemudian nama paksaan sih tentang cinta ya. Oke. Aduh, Kisah cinta. kisah cinta lagi. Sebenarnya tema yang paling malas dibahas ini. Karena mau duduk di mana namanya? Kafe, ya kan, di angkringan, di teras rumah, ketemu anak-anak muda, Selalu bahas. selalu membahas cinta. Kenapa sih cinta ini? Siapa cinta itu? Binatang dari mana dia? Cinta itu makhluk hidup. Makhluk hidup. Iya kan, sama bapak mamanya. Bersemayam dalam. Biar aku mau tanya gitu loh, cinta mana yang sejati? Guys, ini pakarnya asli guys. Ini asli banget. Asli pakar. Jalan cinta dalam umur 20 tahun. Menarik ya membahas soal cinta. Jadi hampir sama sih sebenarnya pengalaman dari teman-teman tentang cinta yang sering terjadi dalam kehidupan dari fase SMP ke SMA dan lanjut ke jenjang perkuliahan. Dan ternyata memang ada beberapa pendewasaan ya, pembentukan karakter diri ketika kita dalam fase jatuh cinta. Nah, kalau saya sih melihat cinta itu tidak hanya kaitannya dengan pasangan atau dengan lawan jenis, tapi bagi saya itu melihat cinta itu secara luas. Saya cinta dengan orang tua saya gitu kan, saya cinta dengan sahabat-sahabat handal saya, dan saya cinta kepada teman-teman semua. Nah itu Banyak dong cinta. artinya Banyak cintanya. cinta itu memang menempatkan kita pada titik kasih sayang. Titik kasih sayang. Iya, kasih Aduh, sayang. aduh. Tapi Kasih untuk sayang. sampai ke titik itu butuh pendewasaan diri. Kenapa? Karena ketika kita cinta, kita selalu membayangkan sesuatu yang indah tentang dirinya. Selalu membayangkan kelebihan tentang diri. Betul. Tapi kita nggak pernah berpikir di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Di balik keindahan pasti ada Ketidakindahan. ketidakindahan. Nah, ketika kita melihat ketidakindahan, cinta itu bisa samar-samar. Jadi cinta ini bisa dinamis kadang. Dinamis dia, bisa berubah. Tergantung ketika kita melihat dia indah atau tidak, dia baik atau tidak baik. Nah, bagi saya terlalu dangkal ya ketika hanya memandang cinta itu dari pandangan yang seperti itu. Nanti kalau kita cinta berarti kita sudah nggak pikir lagi antara kekurangan dan kelebihan. Jadi tidak ada pembatas-pembatas atau sekat, tidak ada hitung-hitungan lah. Karena ya udah cinta ya cinta Cinta ya cinta. gitu loh, mau kamu siapapun. Tapi memang cinta itu ada prioritas gitu ya. Prioritas cinta kita kepada orang tua, prioritas cinta kita kepada sahabat kasih. Jadi ada porsinya masing-masing. Tinggal teman-teman minta untuk menempatkannya di mana.
Kalau dia orang tua ya berarti kita cintai sebagai orang tua. Kalau teman ya kita cintai sebagai orang tua. Masa sama rata semua kita cintai seperti pasangan kita, nggak mungkin kan? Oh, berarti pasanganmu kan misalnya kamu punya 3 nih. Terus Wah, Iya, Bisa ngerasain ada gitu. prioritas lah. kalau saya sebenarnya kalau dapat 3 pertama alhamdulillah. Ya pertama. Kedua? Pertama alhamdulillah, kedua nauzubillah. Enggak. Jadi kalaupun dapat 3 ya sebenarnya kalau bagi perempuan pasti nggak terima ya. Kok ini enak banget dia so Ibu banget ganteng, gitu ya kan, kan, kuat so ya. kaya, so yes padahal no gitu kan. Nah padahal sebenarnya gini, kalau cinta ada 3 gitu karena bagi saya kalau saya punya pacar 3 berarti kualitas cinta saya cukup baik. Artinya dia berarti merasakan cinta saya. Banyak loh laki-laki lain yang bisa setia sama kamu tapi milih saya yang punya pacar lagi. Tapi nggak tahu kalau caranya secara tertutup. Misalkan nggak berani terbuka, oh saya punya pacar padahal bilang belum punya pacar, itu nggak benar. bibit-bibit seorang Saya sah-sah saja kalau dia punya pacar 4, 10. Yang penting disampaikan secara terbuka kepada pasangannya. seperti kembali- Nabi ya kan? Iya, kembali lagi kepada pasangannya bisa nerima atau tidak, ya kan? Kalau dia bisa nerima ya syukur, kalau ya tidak cari lagi. Cari lagi. Jangan Boy. pusing guys, Jangan pusing, boy. Jangan. Jadi Firza Besari pernah berkata begini, Sari. kegalauan yang paling indah itu dinikmati. Saya ulang ya. Firza Besari mengutip kata Firza Besari, dia pernah bilang ke salah satu acara narasi Najwa Shihab, dia bilang tuh seperti ini. Kegalauan yang paling indah itu adalah dinikmati. Jadi ketika kita galau itu bisa menjadi sebuah karya. Yang tadi teman-teman udah bahas di awal, bisa jadi karya puisi, karya tulis, macam-macam lah, jadi lagu. Jadi momen-momen itu teman-teman bisa manfaatkan dalam kesempatan berkarya ya. Kalau galau itu hal yang wajar, tapi tenggelam dari galau tidak membuat apa-apa, tapi semakin teman-teman terpuruk itu nggak baik. Saya sering galau men, tapi kalau saya galau ya udah, saya mungkin baca buku ya kan, atau buat iseng-iseng nulis-nulis apa sih bahasanya? Dia berkarya lah. Nah, nulis-nulis puisi, buat quotes gitu kan, pokoknya berkarya dari hati yang lagi merasakan sakit ya coba dituangkan dalam bentuk karya. Mungkin itu sih. Nah dan juga banyak ya yang hari ini merasa dirinya baik-baik saja, padahal hari ini sebenarnya dia lagi sakit. Kenapa? Ketika kita patah hati ini dalam konteks patah hati ya. Ketika kita patah hati, kadang kita coba menghibur diri kita dalam bentuk kemasan. Nah misalnya nih saya datang, padahal saya lagi sakit nih hati saya, seolah-olah senang. Padahal saya sebenarnya ini lagi sakit. Pemanasannya Nah. pompong juga ya dalamnya. Mengutip salah satu lagunya Kunto Kunto Aji, Aji. lepaskanlah Ikatanmu dengan siapa? Aku ngutip bait lagu terakhirnya ya. Yang seharusnya kau jaga adalah dirimu sendiri. Nah jadi guys, lebih baik coba deh tarik lagi ke belakang, lihat lagi introspeksi diri. Kita ini sebenarnya lagi sakit. Kalau teman-teman merasa sudah sakit, coba sembuhkan. Ya banyak halnya, sembuhkan, bisa berkarya tadi ya. Teman-teman bisa aturlah bagaimana cara untuk menghibur diri sendiri. Nah kalau itu sudah terbentuk, pasti akan ada energi positif yang timbul, ya kan? Jadi ketika dihadapkan dengan satu masalah, teman-teman sudah bisa berpikir secara bijaksana sih. Itu sih menurut saya. Sebagai pakar cinta yang ditunjuk secara terpaksa. Sebagai pakar cinta. Yang ditunjuk secara terpaksa Nggak guys. terpaksa itu. Hal tersulit dari mencintaimu adalah Apa? memiliki. Nah itu guys. Dan untuk status ya, saya juga harus dong. Iya, Promo ya. Gimana? Kalau untuk status saya masih single, bukan single parent ya, tapi masih single. Ya memang lagi proses melihat, menganalisa dan menilai dan menentukan. Jadi ada 4 fase untuk mencari pasangan. Betul. Karena kalau hanya melihat pada satu fase, misalnya melihat, oh kita lihat dia cantik, dia indah, ya kan? Ketika kita lihat kita belum analisa ya kan, kecantikannya natural kayak ya kan, Atau apa, atau ya? kecantikannya tiap hari ke salon atau make up, wah nggak bisa juga gitu kan. Dirimu wanita. Sep ditarik pun ke bawah. Nih analisanya udah dilakukan, kita nilainya bagaimana ya, kita nilai dari kepribadiannya dia ya kan, kita nilai dari kesehariannya dia, dari lingkungannya dia seperti apa, dan menentukan ya. Ketika kita sudah melakukan 3 fase itu kita bisa mengambil sikap ya. Iya. Dalam sikap dalam artian apakah pendekatan ini hanya sebatas teman ataukah pendekatan ini orientasinya bisa untuk sebagai kekasih. Ya tinggal teman-teman lah yang bisa bisa menilai menilai sendiri, melakukan sendiri. Nah kalau saya sih seperti itu.
Kalau di usia kita saat ini pacaran itu betul-betul menentukan pilihan hidup, bukan pandangan hidup Betul. lagi ya. Nah kalau pas SMP, SMA ya kan, bagi saya itu masih pandangan hidup. Tapi kalau sekarang ya betul-betul untuk perjuangan hidup, betul-betul sudah untuk kehidupan gitu kan, untuk menjadi teman sahur kita gitu kan. Bahtera kehidupan. Nah, bahtera kehidupan. Nah menurut saya seperti itu sih guys. Luar biasa. Luar biasa. Jadi guys, kesimpulan si wortel ini lebih ke menekankan sebuah realisasi cinta. Jadi cinta itu nggak hanya untuk kekasih. Cinta itu luas guys. Cinta itu sangat luas ya kan. Seluas alam semesta ini Luas guys. alam semesta. Kamu bisa mencintai barang-barang yang kamu sukai. Betul. Kamu bisa mencintai orang tua, kekasih. Jadi jangan terlalu memposisikan cinta itu kepada satu titik ya. Sepakat guys. Sepakat kan? Sepakat. Cinta itu titik kasih sayang. Nah, betul. Benar. Cinta itu titik kasih sayang kepada siapa saja yang kau cintai. Cinta dengan alam ya kan. Benar. Cinta dengan makhluk-makhluk alam dan semua makhluk di dunia ini. Cinta dengan Allah ya kan? Nah, sang pencipta kita. Suci banget aku. Sekian dari pembicaraan kita kali ini. Semoga kalian terhibur. Yang pertama sih terhibur. Yaitu kalian dapat Setuju. pesannya tuh ya. Semoga aja pesannya bisa dapat bermanfaat bagi kalian semua. Karena ini hanya perjalanan cinta kita yang sangat kecil, masih ada perjalanan cinta yang sangat besar di kemudian hari. Ya udah, pantengin terus YouTube aku. Jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa subscribe. Ya, pantengin terus YouTubeku, channel ini. Semoga menjadi channel yang sangat besar nantinya. Amin. Itu kemudian ya, kita cuma pengen menghibur dulu. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.